Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bertemu dalam pelajaran akidah. Insyaallah taala kita memasuki pada halaman berikutnya, yaitu pada halaman 36. Pembahasan terkait dengan tauhid uluhiyah wa annahu maudu'u da'watir rusul. Tauhid uluhiyah adalah inti dakwahnya para rasul. Sebelum kita melanjutkan, di situ diterangkan tentang ta'rifu tauhidil uluhiyah, definisi tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya hamba. Perbuatan hamba itu apa? Beribadah. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubi. Yang mana hamba itu mengerjakan perbuatan itu ala wajhi taqarrub, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaddu'ai wan nadhri wan nahri wal raja'i wal khawfi wat tawakkuli wal rahbati wal inabah. Seperti ad-du'a, berdoa, wan nadhri, bernazar, wan nahri, ini menyembelih, wal raja, berharap, wal khawf, rasa takut, wat tawakkul, bertawakal hanya kepada Allah, wal rahbah, ini berharap, wal rahbah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah macam-macam ibadah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba. Wa sumya tauhidul uluhiyah bidzalik, dinamakan tauhid uluhiyah dengan uluhiyah, dinamakan tauhid uluhiyah dengan uluhiyah li'annal uluhiyata wasfun lillahi ta'ala, karena uluhiyah itu adalah sifat milik Allah, sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalla alaihi ismuhu ta'ala Allah, yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah itu sendiri. Jadi Allah itu artinya adalah Dzul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah, yang diibadai, yang berhak menyandang ibadah atau diberikan ibadah itu kepadanya. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah, dikatakan juga tauhid uluhiyah itu dinamakan juga dengan tauhid ibadah. Bi'tibari anna al-ubudiyah wasfun lil abd, ditinjau dari bahwasannya ubudiyah, peribadatan itu adalah sifatnya hamba. Kalau hamba memiliki sifat yaitu beribadah, maka disebut juga dengan tauhid ibadah. Ini ditinjau dari hamba, berarti hamba itu mengerjakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau ditinjau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti disebut tauhid uluhiyah, yaitu yang memiliki hak untuk disembah. Haitsu innahu yajibu alaih, dari sisi wajib bagi hamba, ayya'budallaha mukhlishan fi dzalik, haruslah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan dalam ibadah. Jadi tauhid uluhiyah ada dua nama
yaitu tauhid uluhiyah dan tauhidul ibadah. Nah, kemudian yang berikutnya ahamiyatuhu, pentingnya tauhid uluhiyah. Apa sisi penting atau pentingnya tauhid uluhiyah ini? Yang pertama, kaunuhu maudu'u da'watir rusul. Keberadaan tauhid uluhiyah ini merupakan inti dakwahnya para rasul. Min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, seorang utusan, ani ibudullaha wajtanibut taghut. Hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu yang diibadai dari selain Allah, dan dia ridha. Wa qala ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepadaku. Maka wa kullu rasulin, setiap rasul, yabda'u da'watahu liqaumih, mengawali dakwahnya kepada kaumnya, ya, bil amri bit tauhidil uluhiyah, dengan memerintahkan kepada tauhid uluhiyah, kama qala Nuhun wa Hudun wa Salih wa Syu'aib wa alaihim assalam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib alaihim assalam. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ucapan mereka semua para rasul, yaitu menyeru, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadailah Allah dan tidak ada bagi kalian sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Demikian pula Nabi Ibrahim ketika beliau berkata kepada kaumnya, beribadalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Wa anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintah untuk beribadah, untuk aku beribadah kepada Allah, mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini. Yang kedua, pentingnya tauhid uluhiyah, kaunuhu awwalu wajibin 'alal mukallaf. Keberadaan tauhid uluhiyah merupakan kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, artinya seorang yang sudah dikenai pembebanan syariat, orang yang sudah baligh, orang yang sudah akil, orang yang berakal, muslim baligh akil. Ya, itu mukallaf. Orang yang sudah mencapai usia baligh. Naam. Jadi seorang muslim. Naam, dan dia adalah orang yang berakal, maka dia wajib dikenai pembebanan syariat. Dan pertama kali kewajiban adalah tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau, ya, bersyahadat, mengikrarkan, ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadin Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Al-hadis. Sehingga fa awwalu wajibin 'alal mukallaf, kewajiban pertama kali bagi seorang mukallaf, syahadatu an la ilaha illallah, adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu biha, dan tentunya mengamalkan la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik.
Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadai kecuali Allah, maka dan meminta ampunlah terhadap dosamu. Wa awwalul huquqil wajibah, dan hak yang wajib pertama kali alal abdi, harus ditunaikan hamba kepada Allah, hak Allah. Nah, artinya hak Allah yang pertama kali yang harus ditunaikan oleh hamba adalah tauhid uluhiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik ihsanlah kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada orang tua. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, qul ta'alu, katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kemari, atlu ma harrama rabbukum alaikum, saya akan membacakan untuk kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Apa yang pertama kali diharamkan? Lawan dari tauhid, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian itu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga ini kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, seorang yang dikenai pembebanan syariat, adalah tauhid uluhiyah. Wa awwalu ma yu'maru bihi man yuridu dukhula fil Islam an-nutqu bi syahadatain. Dan pertama kali yang diperintahkan orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam adalah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Yang ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, pentingnya tauhid uluhiyah, anna sa'adata fid dunya, bahwasannya kebahagiaan di dunia mutawakkifatun 'alal ilmi bih, itu masih terhenti di atas ilmu tentang tauhid uluhiyah ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau seseorang itu tidak mengetahui tauhid ini, berarti dia belum mendapatkan kebahagiaan, masih berhenti kebahagiaannya. Iya. Kunci kebahagiaan adalah ketika hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fahajatul abdi ilaih, maka butuhnya hamba kepada tauhid ini, fauqa kulli hajatin, di atas semua kebutuhan hidupnya, di atas semua hajatnya. Wa daruriyatuhu ilaih fauqa kulli darurah, dan pentingnya, mendesaknya kebutuhan hamba kepada tauhid ini melebihi atau di atas semua kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya. Yang paling penting, yang paling utama, yang paling tinggi adalah tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa'lam anna faqral abdi, ketahuilah, anna faqral abad, fakirnya seorang hamba, artinya kebutuhan seorang hamba, butuhnya seorang hamba, ila ayya'budallaha la yusyriku bihi syai'a, kepada hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, laisa lahu nadhir, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Butuhnya seorang hamba kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, itu tidak ada yang menandingi. Kebutuhan yang paling tinggi adalah ini. Fayuqasu bih, tidak ada yang bisa menandingi sehingga bisa disamakan dengannya, nggak bisa. Lakin nam yashbahu min ba'dil wujuh hajatul jasad ila ta'am wasyarat, lakin yushbahu, akan tapi terkadang disamakan
dari sebagian sisi saja. Ini hajatul jasad, butuhnya jasad ini ila ta'am wasyarab, kepada makan dan minum. Ya. Manusia butuh sekali kepada makan dan minum. Kalau seandainya tidak makan dan minum, pasti manusia akan mati. Maka tauhid ini lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Nah. Wa bainahuma furukun katsirah. Padahal keduanya ini terdapat perbedaan yang sangat jauh. Manusia sangat butuh kepada makan dan minum. Manusia juga sangat butuh kepada tauhid uluhiyah, tauhid beribadah hanya kepada Allah. Tapi keduanya sama-sama butuh, tapi perbedaannya sangat jauh. Ya. Kebutuhan hamba kepada tauhid itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan hamba kepada makan dan minum. Fa inna haqiqatal abdi, karena sesungguhnya hakikat hamba itu adalah qalbuhu wa ruhuhu. Hatinya dan ruhnya, jiwanya. Kalau ruhnya mati, hatinya mati, meskipun jasadnya itu kuat, sering dikasih makan dan minum setiap hari kuat, tapi ruhnya, jasadnya itu mati, itu seperti bangkai yang berjalan di muka bumi. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Iya. Meskipun badan seorang itu kecil, kurus, sakit-sakitan, tapi hatinya penuh dengan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebahagiaan dan kemuliaan kelak nanti di dunia maupun di akhirat. Wahia la salaha laha illa biilahiha. Tidak ada kebaikan bagi ruh dan hati kecuali dengan mengenal ilahnya, yaitu Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan kecuali Allah. Fala tatma'innu fid dunya, maka tidak ada rasa tumakninah, ketenangan di dunia illa bidzikrih, kecuali dengan mengingat Allah. Walau hasala lil abdi, meskipun terhasilkan ya bagi seorang hamba itu ladzatun wasururun bi ghairillah, ya, dia menghasilkan atau memiliki kelezatan dan kebahagiaan dari perkara dunia dari selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada tauhid, tidak mengingat Allah, maka tidak ada kebahagiaan pada hakikatnya. Fala yadumu dzalik, maka kebahagiaan dunia ini tidaklah kekal. Nah, bal yang takilu min nau'in ila nau', min syakhsin ila syakhsin. Bahkan yang namanya kebahagiaan yang sifatnya dunia itu berpindah dari satu macam ke macam yang lain. Kadang orang ini begitu bahagia dengan hartanya, nanti harta menjadi musibah, berpindah kepada yang lain. Kadang hamba itu bahagia dengan istrinya, nanti istri kadang menjadi musibah. Kadang manusia itu bahagia dengan yang lainnya. Itulah dunia, selalu berpindah. Kadang ada orang kaya, lama-lama berubah menjadi miskin. Ya. Kadang ada orang miskin, berubah menjadi kaya. Jadi berpindah satu dengan yang lainnya, terus berputar. Itulah dunia. Itulah dunia. Maka ambillah pelajaran dari perkara ini. Selanjutnya, wa amma ilahun, adapun ilah, sesembahan kita itu Allah. Fala budda minhu fi kulli halin wa kulli waqtin wa aina makana fahuwa ma'ahu. Adapun sesembahan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah keharusan atau artinya setiap keadaan, setiap waktu, dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu mengawasi hambanya, selalu memberikan nikmat kepada hambanya. Maka mengingat Allah, berzikir kepada Allah adalah sumber kebahagiaan. Kemudian yang keempat, pentingnya tauhid uluhiyah, kaunuhu al-asasul ladzi tubna alaihi jami'ul a'mal. Keberadaan tauhid uluhiyah ini merupakan asas, pondasi. Alladzi tubna alaihi jami'ul a'mal, yang dibangun di atas pondasi itu semua amalan. Semua amalan itu menjadi benar, menjadi sah apabila dibangun di atas tauhid uluhiyah ini. Di atas tauhid. Tanpa tauhid, seorang memiliki amalan sekian banyak hancur. Biduni tahaqquqihi, tanpa merealisasikan tauhid ini.
la tasihu jami'ul amal, tidak sah, tidak dianggap, tidak berguna semua amalan-amalan meskipun itu banyak. Fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala didduh wa huwa syirk. Maka sungguhnya apabila tidak terwujud tauhid, akan terhasilkan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Itu sudah pasti. Kalau nggak ada tauhid, pasti ada kesyirikan. Ya. Kalau ada tauhid, berarti hilang kesyirikan. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Lihatlah bagaimana keadaan orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami hadapkan terhadap apa yang telah mereka amalkan di dunia. Orang kafir misalkan mereka mengerjakan segala bentuk perbuatan di dunia. Ya, misalkan mereka membantu dengan harta yang banyak, tetapi faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan hasilnya itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak ada tauhid. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Wa qala ta'ala, walau asyraku, kalau seandainya mereka itu menyekutukan Allah, la habita anhum, sungguh akan hancur dari mereka makanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Infak seberapapun banyaknya harta, kalau tidak dilandasi dengan tauhid, hancur, tidak berguna. Tapi kalau seorang mukmin, orang yang beriman, memiliki tauhid, infak sedikit pun, meskipun hanya 1.000 rupiah, tapi akan menjadi kekayaan harta yang sangat banyak di akhirat nanti, insyaallah ta'ala. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau menyekutukan Allah, sungguh akan benar-benar hancur amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini para nabi dan rasul dikatakan seperti ini, apalagi manusia selainnya seperti kita. Wahai nabi, kalau seandainya engkau menyekutukan Allah, akan hancur amalanmu dan akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Naam. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.